Ahlan wasahlan viewers semua yang di rumah, apa kabar? Sebelum menonton video saya yang bermanfaat satu ini, jangan lupa untuk Viewers, teman-teman di rumah ataupun dimanapun berada, kita bahas bagaimana kita masih bahas tentang kunci 3 tadi ya, yaitu bagaimana caranya agar pelanggan kita itu betah atau tidak lari kemana-mana atau pengen terus order apa yang kita jual atau apa yang kita tawarkan ya. Yang pertama, teman-teman harus perhatikan kualitas. Jadi pertahankan kualitas produk yang teman-teman jual. Misalkan saya kasih contoh makanan ya. Kalau misalkan teman-teman jual makanan, hari pertama orang order, teman-teman karena ini pikir ini hari pertama dia customer baru, jadi kita harus treat, benar-benar harus treat dengan baik agar dia itu mau lagi kembali lagi untuk membeli produk kita, apa yang kita jual. Akhirnya teman-teman mentreat dengan memberikan makanan yang misalkan teman-teman nambahkan bumbu biar lebih enak atau menambahkan porsinya biar lebih banyak dari harganya gitu. Pokoknya teman-teman bikin sebaik mungkin. Namun di hari ketiga, kedua, ketiga, keempat dia kembali lagi belanja, jangan sampai teman-teman merubah karena pikir dia sudah menjadi pelanggan, jadi dia kayaknya sudah senang dengan rasa makanan kita atau sudah senang dengan produk yang kita jual. Kalau gitu saya kurang-kurangin dikit biar saya untungnya banyak. Jangan seperti itu ya. Tidak baik seperti itu. Jadi untuk mempertahankan uh, kualitas produk itu, teman-teman harus benar-benar mempertahankan rasa dari produk tersebut. Teman-teman harus mempertahankan um, porsinya, dari pokoknya harus konsisten. Jadi kalau teman-teman awal jualnya porsinya begitu dengan harga segitu, terus testinya enak, rasanya enak, teman-teman juga harus pertahankan itu sampai dengan bergulirnya waktu, seperti itu. Jadi teman-teman juga harus mempertahankan kualitas produknya agar apa? Agar pelanggan atau penikmat produk teman-teman itu mereka betah, mereka ingin terus kembali belanja di teman-teman. Karena kalau teman-teman berubah, hati-hati, pasti ada yang membuang suara. Kemarin beli enak, banyak, sekarang mentang-mentang produknya sudah laku, dia jualnya udah dikurang-kurangin lah, bumbunya udah dikurang-kurangin. Jangan sampai seperti itu sama saja dengan kita sudah mengecewakan pelangganan. Itu berbahaya sekali untuk kemajuan bisnis atau usaha kita ya teman-teman viewers. Jadi selain mempertahankan kualitas produk teman-teman sekalian, teman-teman juga harus pandai men-treat pembeli agar apa? Agar pembeli itu setia ataupun pembeli itu tidak lari ke lain hati, bahasanya seperti itu ya. Jangan sampai teman-teman lupa dengan yang namanya istilah pembeli itu adalah raja. Memang benar ya. Karena apa? Raja itu ya kita layani, kita berikan yang terbaik ya. Jadi seperti itu. Kita kepada customer atau pelanggan kita pun harus demikian. Selain memberikan kualitas produk yang baik, teman-teman juga harus memperhatikan kalimat-kalimat atau kata-kata yang teman-teman pakai dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan hal tersebut. Misalkan saya kasih salah satu contoh, yakni di setiap pembeli atau transaksi dengan pelanggan atau customer, teman-teman jangan lupa untuk say thank you, terima kasih ya. Jangan lupa untuk mengatakan kalimat magic itu. Saya sebut kalimat magic, kenapa? Karena kalimat itu sederhana, gampang diucap, namun kalimat itu secara psikologi ya, dia memberikan rasa hormat tersendiri untuk orang yang melakukan transaksi dengan kita. Memang sih dia kalimat itu sangat sederhana namun bermakna sekali. Jadi teman-teman jangan lupa untuk
melakukan demikian karena itu salah satu cara yang paling baik, yang paling santun yang kita lakukan, dan yang tidak tidak butuh energi yang banyak untuk mengucapkan terima kasih. Ya, itu salah satu cara kita untuk menghargai pelanggan kita atau customer kita. Seperti itu teman-teman. Ya, satu lagi, selain memberikan eh, treatment yang baik, mempertahankan kualitas produk kita, mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah pelanggan percayakan kepada kita terkait dengan produk kita. Nah, kita juga harus take and give. Take and give dalam sebuah bisnis, baik bisnis kecil maupun bisnis besar, itu sangat penting. Take and give. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena di saat pelanggan membeli produk kita, itu tandanya pelanggan sudah mempercayai apa yang kita jual, apa yang kita produksikan, ya kan? Terus kita juga jangan serta-merta over PD, kemudian kita pikir ya pelanggan berarti membutuhkan jasa kita, atau pelanggan berarti sudah suka dengan apa yang kita produksikan, apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan. Namun yang saya maksud take and give di sini adalah saling memberi dan saling menerima. Misalkan ya, ada pelanggan-pelanggan yang sudah sangat setia membeli produk kita. Misalkan dia tidak hanya membeli 1, 2, 3 kali, namun berkali-kali, bahkan dia membeli terus menerus. Nah, di situ kita harus menghargai, ya, kita memberikan apresiasi atas, ya, bisa dibilang kesetiaan pelanggan terhadap apa yang kita jual atau terhadap produk kita. Nah, bagaimana cara kita menghargai atau mengapresiasi? Well, take and give itu tadi. Misalkan kita berikan semacam gift sebagai rasa terima kasih kita. Kita berikan hadiah, ya, gift atau hadiah seperti itu. Hadiah bisa berupa apa saja, ya. Bisa berupa makanan yang kita jual juga bisa, atau hadiah berupa apa saja, ya. Yang penting, siapa sih yang tidak senang dikasih hadiah? Semua manusia itu pasti suka dikasih hadiah. Kita memberikan hadiah kepada orang lain itu sama dengan kita memperhatikan atau mengapresiasikan orang tersebut. Nah, ketika kita melakukan itu, otomatis pelanggan kita pun akan bahagia, akan senang. Nah, untuk itu dia akan lebih setia lagi untuk stay membeli apa yang kita jual, produk-produk yang kita jual. Saya bicara berdasarkan pengalaman, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya perbuat, ya, pada pelanggan saya. Begitu caranya saya mentreatment pelanggan saya. Makanya alhamdulillah setelah sekian lama banyak pelanggan yang selalu repeat order, selalu setia dengan apa yang saya tawarkan. Karena apa? Karena cara saya men-treat mungkin, ya, menurut saya, mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang lain juga atau punya ilmu-ilmu yang lain, monggo ditulis di komentar di bawah, ya. Tapi menurut saya seperti itu, dan saya berbicara sesuai dengan pengalaman saya yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya jalankan dalam sebuah usaha, baik itu kecil maupun besar, dan itu menuai hasil dan itu nyata. Seperti itu teman-teman.